Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini, Senin 29 Agustus 2022 bersama saya, Karisma Ningtyas di Top 3 News Kompas TV. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Berita yang pertama sahabat, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara Ferdy Sambo dan 3 tersangka lainnya ke penyidik Polri. Kejagung butuh kejelasan soal kesesuaian alat bukti kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J kepada penyidik Bareskrim Polri. Kejaksaan Agung memberi catatan agar polisi melengkapi berkas perkara tersebut, karena harus ada yang diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya dengan kesesuaian alat bukti. Namun, Jampidum Kejagung menyatakan pihaknya masih melengkapi catatan tertulis untuk penyidik kepolisian. Berkas perkara sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, sudah diteliti, dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti. Karena ini harus kami bawa ke persidangan. Membawa berkas ke persidangan itu tanggung jawab jaksa. Sehingga jaksa itu ketika membawa ke persidangan betul-betul berkas itu memenuhi syarat formil material. Lalu sahabat, menjelang rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri, pengacara Baradae mengungkap bahwa Baradae siap menjalani rekonstruksi besok. Kuasa hukum Baradae Eliezer, Roni Talapesi, menyatakan kliennya akan konsisten melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Baradae Eliezer secara jujur akan mengungkap kejadian di tempat kejadian perkara atau TKP karena mengaku tak terlibat dalam rencana pembunuhan. Pengacara mengatakan bahwa Baradae telah membuka secara detail mengenai kejadian dan kronologi pembunuhan Brigadir J. Mengingat pasal 338 dan 340 menjelaskan dengan sengaja, artinya apa? Mengetahui dan menghendaki. Nah, dengan adanya rekonstruksi besok ini, kami berharap dari penasihat hukum bahwa posisi klien kami ini sudah sangat jelas bahwa dia karena diperintah dan kemudian tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Dan yang terakhir sahabat, 6 oknum TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat mutilasi diperiksa Pomdam 17 Cendrawasih. Polisi berjanji akan mengungkap kasus 4 korban mutilasi secara transparan. Polisi yang ada di lokasi meminta waktu kepada keluarga dan masyarakat untuk menyelidiki kasus mutilasi yang diduga melibatkan oknum TNI. Keluarga korban mutilasi dan masyarakat Duga Papua turun ke jalan. Mereka meminta polisi mengawal kasus mutilasi yang diduga dilakukan oleh oknum TNI. Jika dalam penyelidikan terbukti anggota TNI terlibat, maka akan diambil tindakan tegas. Pemeriksaan, investigasi terhadap kejadian tersebut. Dan tentunya kami terus bekerja sama dengan pihak Polda, lapangan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Ada prajurit kami yang terlibat dalam proses atau dalam tindakan pidana kriminal, kami tidak akan memberikan toleransi apapun. Kami akan berikan sanksi yang tegas untuk melakukan proses hukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Apa nih yang paling menarik untuk kamu sahabat? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini. Saya Karisma Ningtyas pamit undur diri. See ya!